Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu. Nama Ibu Anindya Nur Amalia. Kalian bisa memanggil Ibu, Ibu Anin atau Ibu Anindya. Sekian perkenalan dari Ibu, tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, persiapkan dulu alat tulis kalian. Siapkan buku, siapkan pensil atau pulpen untuk mencatat hal-hal penting yang ada pada media pembelajaran kita kali ini. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, apa yang harus kita lakukan? Iya, benar sekali, kita harus berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran 2, muatan pelajaran IPA dan bahasa Jawa. Anak-anak, coba perhatikan kedua gambar berikut, yaitu gambar 1 dan gambar 2. Nah, gambar apa anak-anak? Iya, sebuah gambar jalan, tapi jalannya berbeda, yang atas itu dan yang bawah itu berbeda ya. Nah, apa perbedaan kedua gambar di samping? Ya, yang gambar pertama itu jalannya penuh dengan batu, tidak halus dan tidak mulus ya, karena banyak batu dan banyak kerikilnya, juga berpasir. Sedangkan yang gambar kedua itu gambar jalan raya yang beraspal, yang jalannya itu halus, tidak ada batu dan tidak ada kerikil, bahkan tidak ada tanahnya. Nah, bagaimana jika sebuah kendaraan itu melewati jalan pada gambar 1? Ya, tentunya kendaraan itu akan terkendala dalam melewati jalan pada gambar 1 karena jalannya itu banyak batu, banyak tanah, dan banyak kerikil. Sedangkan jika suatu kendaraan jika sebuah kendaraan melewati jalan pada gambar 2, maka kendaraan itu akan melaju dengan lancar tanpa hambatan karena jalannya itu halus, tidak ada kerikil dan tidak ada batu, maka ia akan melewati jalan tersebut lebih cepat dibanding pada gambar pertama. Nah, gerak suatu benda akan dipengaruhi oleh kondisi permukaan benda lainnya. Hari ini kita akan belajar tentang gaya gesek. Kemudian kita juga akan belajar tentang geguritan. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa ya? Ya, gambar seorang anak perempuan yang sedang berjalan. Nah, tahukah kalian ketika kita berjalan, kita akan mengalami gaya gesekan. Nah, tahukah kalian apa itu gaya gesek? Nah, sebelum kita belajar gaya gesek, kalian harus menyelesaikan misi pertama, yaitu melakukan percobaan gaya gesek. Ada pada LKPD halaman 2 dan 3 yang telah Ibu kirimkan di WhatsApp. Nah, di sini kalian diminta untuk melakukan percobaan dengan alat-alat yaitu papan kardus, tanah berkerikil, pensil, penghapus, kelereng, atau bola bekel, atau mobil-mobilan. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya, dan setelah itu kalian harus menjawab 3 pertanyaan berdasarkan percobaan yang kalian lakukan. Nah, di sini Ibu juga ada satu contoh percobaan hampir sama seperti percobaan yang akan kita lakukan. Nah, di sini percobaannya hanya menggunakan papan kardus, tanah, dan bola bekel. Kita perhatikan sama-sama. Nah, di sini papan itu diletakkan dalam kondisi miring. Kemudian bola bekel diluncurkan dari atas sisi yang miring. Nah, mati yang terjadi. Bola akan menggelinding ya anak-anak, menggelinding dengan cepat. Nah, pada percobaan kedua ini papannya diberi tanah dan kerikil. Nah, setelah diberi tanah dan kerikil, kemudian kita akan meluncurkan bola bekel dari atas. Nah, coba amati yang terjadi. Apakah berbeda anak-anak? Ya, tentu saja papan yang diberi tanah dan tidak itu akan berbeda. Tapi apa yang membuat
kedua papan itu berbeda. Apa yang terjadi pada bola bekel yang tadi diluncurkan? Pada saat melewati papan yang pertama, gerakannya lebih lancar dan tidak ada hambatan, jadi lebih cepat. Sedangkan pada papan yang dilapisi oleh tanah dan kerikil itu akan ada hambatan, jadi geraknya lebih lambat daripada yang tanpa diberi tanah. Nah, gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan oleh adanya dua permukaan yang saling bersentuhan. Nah, contohnya di sini adalah ban sepeda dan jalan raya. Nah, apa yang mempengaruhi gaya gesek suatu benda? Yang mempengaruhi yaitu permukaan suatu benda. Yang pertama, permukaan kasar. Lalu yang kedua, permukaan halus. Jadi ketika suatu benda itu melewati permukaan kasar, maka akan apa anak-anak? Ya, gaya geseknya semakin besar. Nah, ketika benda itu melewati permukaan halus, maka gaya geseknya semakin kecil. Nah, permukaan yang halus atau licin akan menyebabkan gerak benda lebih cepat dan teratur dibandingkan gerak benda pada permukaan yang kasar. Nah, ini contohnya. Semakin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Coba amati kata yang ibu beri warna merah. Nah, ini contohnya HP yang diletakkan pada sebuah meja miring yang halus, maka akan meluncur dengan lancar. Kemudian yang kedua, semakin kasar permukaan, maka gaya gesek akan semakin besar. Contohnya di sini, seorang sedang mendorong kursi yang ada pada karpet. Tentunya karpet itu permukaannya tidak halus, maka gaya geseknya semakin besar. Nah, gaya gesek pada benda itu selalu berlawanan arah dengan gerak benda tersebut. Nah, di sini misalnya seseorang itu mendorong kursi atau sofa ke arah kanan, maka gaya geseknya itu arahnya ke kiri. Jadi berlawanan ya anak-anak. Nah, contoh gaya gesek tadi yang pertama, apa anak-anak? Ya, gaya gesek antara telapak kaki atau sepatu dengan lantai saat kita melangkah. Kemudian yang kedua, gaya gesek antara tangan dengan benda yang dipegang. Lalu selanjutnya, gaya gesek antara roda sepeda yang bergerak dan jalan. Manfaat gaya gesek. Nah, di sini ada yang pertama, alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar permukaannya itu tidak mudah terpeleset. Nah, seperti ini untuk yang sepatu sepak bola. Sepatu sepak bola diberi pul pada bagian atas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Pul itu yang bawah, yang seperti gerigi. Selanjutnya yang ketiga, pada rem sepeda untuk memperlambat laju sepeda digunakan rem karet dan pelek logam yang saling bergesekan. Jadi ketika kita mengerem, itu rem dan peleknya akan saling bergesekan sehingga rodanya itu akan berhenti. Nah, ini contoh roda pada mobil. Ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Nah, ketika ban mobil itu atau ban motor ataupun ban sepeda itu sudah halus, maka apa anak-anak? Tentu saja gaya geseknya akan semakin kecil atau semakin berkurang. Nah, ini manfaatnya yang lain, yaitu menghangatkan tubuh. Ketika kita kedinginan, kita akan menggosok-gosokkan tangan kita sehingga akan menciptakan rasa hangat. Kemudian yang keenam, membuat api. Nah, di sini contohnya dengan korek yang digesekkan. Nah, anak-anak, pernahkah kalian membuat puisi? Nah, apa nama puisi dalam bahasa Jawa? Siapa yang tahu? Geguritan yaiku salah sijining karya sastra Jawa ingkang kawujud saking rasaing ati kang diungkapkan kalian penyair ngagem bahasa ingkang gadah irama rima mitra bait lan penyusunan lirik kang gadah arti utawa makna wonten ing lirik geguritan. Nalika nulis geguritan kaping 1 nemtokake tema.
Kaping pindho nemtokake irah-irahan sing trep karo tema irah-irahan iku padha wae karo judul. 3. Nemtokake isi geguritan. 4. Pilih tembung utawa diksi kang gawe endahing bahasa. Nah, iki contoh geguritan berjudul Kartini. Nah, saiki coba gatekno judule. Judule utawa irah-irahane yaiku Kartini. Lanjutane bahasa ingkang gawe endahing geguritan. Contone, lelabuhanmu kang misuwur tumrap bangsa Indonesia. Syaratnya nulis geguritan. Kaping 1 seneng maca, sinau, niru lan nyoba gawe. Kaping pindho sinau basa Jawa kanthi ngrungokake wayang, ketoprak lan niteni tembung-tembunge. 3. Nulis geguritan ora nganggo basa kang sawantah, yaiku kanthi palambang basa sinandi. 4. Latihan nulis terus, aja wedi salah lan keliru. Kaping 5, nyoba ngirimake asile tulisan ing majalah bahasa Jawa. Misi kedua. Nah, misi kedua ini yang harus kalian kerjakan yaitu membuat geguritan. Tugasnya, pisan, wacanan hal sing kudu digatekake nalika nulis geguritan. Keloro, gawe yo geguritan kanthi tema maneka warna Indonesia atau aneka warna Indonesia. Bebas, boleh beragam suku, beragam budaya, beragam kesenian, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Iya, kita sudah belajar tentang gaya gesek, manfaatnya, dan pengaruhnya. Kita juga sudah belajar tentang geguritan, yaitu cara menulis geguritan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis geguritan. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Nah, jika ada, boleh WA ke ibu guru ya. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman kalian, kerjakan 10 soal yang ada pada LKPD halaman 4 dan 5. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.